dinamika politik di tubuh Golkar sendiri. Ada faksi-faksi ya, di mana-mana partai pasti ada faksi. Nah itu terlihat gitu loh. Yang mencalonkan cuman head to head gitu, antara Mawardia Yahya sama Anita Nuring sebagai penantang, Herman Drew dengan Ci Ujang kan. Kalau kita merujuk aja hasil survei. Bagaimanapun juga survei itu ya saya anggap sebagai orang akademisi, saya anggap dia objektif masih kan, karena akan melakukan pilihan-pilihannya. Apakah dia akan ke Herman Drew sama Ci Ujang atau ke Mawardia dengan Anita, Ibu Anita, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu dengan saya Surono, edisi perdana Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumsel. Dan inilah rezekinya ketika kita punya jaringan yang baik dan kawan-kawan yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif kita. Kami langsung didatangi oleh pengamat politik, rektor Universitas IPA, budayawan juga. Kita sapa langsung Dr. Tare Rashid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari DPR? Iya, tadi ngikuti rapat di Banggar. Itu rutin apa? Ya agenda DPR, APBD perubahan kan. Dan kalau ikut rapat-rapat seperti itu, apa memberikan masukan ke para anggota legislatif? Ya kalau diminta ya kita memberi masukan. Dalam bentuk apa masukan itu adalah koreksi? Ya, bisa aja undang-undang yang memayungi anggaran, atau persoalan-persoalan yang mendasar di anggaran gitu kan. Ya terkait itu. Dan kalau dalam mendekati masa akhir jabatan mereka, ini masih kenceng nih proses rapat-rapat itu, atau sudah mulai udah masa saya lihat masih semangat. Artinya teman-teman yang tidak terpilih juga saya lihat hadir dan tetap semangat. Artinya mereka punya tanggung jawab bahwa mereka harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat 5 tahun kan kira-kira. Walaupun tidak lagi terpilih dia. Kita tetap aja semangat. Walaupun tidak lagi terpilih, kayaknya bahasa itu sarkas juga sih. Ya, ada beberapa yang baru kan, ada yang lama kemudian tidak terpilih kan. Tapi maksud saya spirit dia sebagai anggota dewan yang harus memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat Sumatera Selatan atau konstituen dia kan, dia tetap aja dia datang, kemudian dia juga kalau dalam anggaran kadang-kadang pokir harus masuk kan. Itu bagian dari tanggung jawab dia terhadap konstituen dia kan. Pastinya kami Ngopi Sumsel bersama sahabat Ngopi Sumsel mengucapkan terima kasih untuk pengabdiannya anggota DPR Sumsel yang mendekati masa akhir jabatannya. Terima kasih sumbangsinya untuk masyarakat Sumsel. Nah, sahabat Ngopi Sumsel, saya tidak akan bicara soal kegiatan Bang Tare tadi dengan anggota DPR. Kami menghadirkan beliau untuk bicara soal yang lagi viral, Bang. Apa itu? Bakal calon gubernur salah satu mengundurkan diri. Iya. Kalau prediksi apa sebagai pengamat politik? Ada hal tertentu yang menyebabkannya? Ya. Ini kan sudah baliho di mana-mana, Pak. Ya. Ya, saya kira itu dinamika internal di partai juga ya. Ini tidak lepas juga dengan konstelasi politik di Partai Golkar ya, di pusat, dengan mundurnya Ketua Umum Golkar Erlangga kan, mereka kan kemudian terjadi untuk sementara kan sekretarisnya kalau nggak salah naik, Agus Gumiwang itu naik sebagai ya ketua PLT Golkar. Tapi itu kan di partai ini partai tua ya. Konflik-konflik seperti itu mereka udah punya pengalaman politik yang dewasa ya. Nah cuman
mundurnya Airlangga tentu saja berpengaruh dengan di daerah kan. Nah, apakah mundurnya si Heri Malindo terkait dengan itu? Kan kira-kira pertanyaannya kan. Seperti itu. Bisa iya, bisa tidak kan. Nah, ini persoalan politik ya. Kalau itu ada pengaruh terkait begini, problemnya di apa calon itu kan dia harus punya apa suara, kalau nggak keliru itu 20% kan 20. Dari jumlah apa nama tuh suara kursi yang ada di DPR itu kan. 15 kursi tepatnya. 15 kursi kalau di kabupaten. Kalau di Sumsel ya, di provinsi. Nah, itu artinya kalau kita lihat peta di kursi di DPR itu apa nama masih kurang kan, dia kan memang didukung oleh PAN, PKB, satunya apa itu Hanura kalau nggak keliru ya. Ya Hanura, benar. Nah, totalnya 15, itu kan sekitar 14 kurang itu kan kurang satu. Nah, partai dia sebagai kader dalam tanda petik ya. Kok pakai tanda petik? Dia itu orang Golkar tadinya kan, ini ya. Ya kalau istilah dulu tuh ya disebut indekos lah ya. Indekos. Jadi kader-kader indekos lah gitu kan. Si Heri Malindo ini termasuk kader indekos, masuk situ. Kemudian memimpin apa? Partai PDIP di Bali gitu kan. Nah, menjelang detik-detik ini kan udah dekat kan? Dekat bener, Bang. Tanggal 24. 27 ya? 27 pendaftaran. Ya, artinya tanggal 20 dari sebelum tanggal itu kan mereka sudah punya menentukan tanggal sekian kan ada proses semua itu kan. Nah, belum ada apa nama tuh apa rekomendasi jelas dari partainya dia kan, dalam hal ini PDIP ya, sebagaimana dikemukakan oleh Giri kan, bahwa semua keputusan itu di pusat kan gitu kan. Nah, kondisi itu juga menjadi apa pikiran-pikiran dia kan gitu kan. Kedua, wakilnya dari Golkar kan, Pak Wali kan. Nah, itu terkait dengan kasus mundurnya si Airlangga tadi. Jadi apa nama tuh ini apa nama tuh kita lihat juga kan ada semacam dalam tanda petik ya konflik di apa kedua ini ya apa sosok ini ya. Bukan sosok apa nama tuh ketua Golkar pada saat itu kan. Si Airlangga kan mencoba memperkenalkan Anita Nuringhati sebagai wakil dari apa Mawardihaya kan, sebagai cagup lah calon gubernur. Di hari yang sama kan gitu kan. Di hari yang sama. Si Popo memberi pernyataan bahwa dia 1000% didukung oleh pusat. Ya gitu kan. Ini artinya ada dinamika politik di tubuh Golkar sendiri. Ada faksi-faksi ya. Di mana-mana partai pasti ada faksi. Nah, itu terlihat gitu loh. Nah, si Heri Malindo dengan apa konstelasi politik begitu, tentu saya dia berpikir ulang dengan waktu yang pendek segala macam, sehingga dia ngambil keputusan seperti itu gitu loh. Meskipun apa nama tuh alasannya itu untuk menyelamatkan apa masyarakat dan agar pemilu berjalan damai, tertib, saya kira normatif ya? Bukan normatif, terlalu berlebihan. Apakah Heri Malindo ketika ikut apa pilgub itu kemudian terjadi ketegangan enggak juga kan? Iya. Saya kira mungkin itu alasan itu kan alasan apa namanya yang dibuat agar apa? Ini dari apa penasihat pengacara ya. Ya, penasihat hukum. Penasihat hukumnya yang apakah itu pernyataan dari Heri Malindo langsung ya, kita tidak tahu, atau rumusan dari tim lah ya. Nah, tapi maksud saya tidak terlalu berlebihan lah dengan hadirnya dia itu jadi apa pemilu itu jadi apa tidak damai misalnya kan, tidak aman kan, tidak juga gitu kan. Ya, kita sambil ngopi Bang, karena ini ngopi Sumsel, sambil ngopi. Dan ini formatnya kita santai, ngobrol. Saya mau lebih condong untuk membahas soal
Pak Heri kan sudah punya partai pendukung kemarin. Mm-mm. Bagaimana nih sikap parpol kemarin yang mendukung Pak Heri ketika Pak Heri mundur? Apakah akan segera merapat kedua pasangan yang masih bertahan saat ini, atau mengambil sikap yang lain kalau menurut Bang Heri? Ada PKB, ada PAN, ada Hanura, dan yang masih menggantung PKN dan PDIP. Ya saya kira partai pasti menempatkan posisinya ya. Dia akan persoalannya kan dia akan berlabuh di kemana kan, itu persoalannya kan. Jika partai itu kita analogkan sebagai sebuah kapal yang sedang bertarung di medan politik ini, maka pilihan-pilihan pelabuhannya itu amat bergantung pada pimpinan juga, pimpinan partai itu. Apakah pasti akan menghitung untung rugi kalau bergabung dengan HDCU misalnya kan, apa untungnya apa ruginya kan gitu kan. Kemudian begitu juga kalau dia bergabung dengan Mawardi Yahya sama Anita Nuringhati, pasti ada hitung yang sama. Namanya politik itu. Iyalah. Apa yang saya dapat kan, kalau partai Partai ya, secara partai. bisa saja terkait dengan negosiasinya itu aman bergantung pada komunikasi politik kedua pihak. Jadi pelabuhan yang dia pilih itu nanti ya tentu saja apakah ada komunikasi politik dibalik kan. Kalau kita perhatikan kan Pak HDCU partainya sudah cukup nih untuk maju. Pak HD dan Ibu Anita juga kalau memang deal benar dengan dua partai ini sudah cukup. Apakah masih diperlukan keberadaan partai ini untuk diajak bergabung untuk memenangkan ini pilgub loh? Ya pasti mereka pasti memerlukan. Kenapa? Partai itu kan ada suaranya kan. Mesin partai. Paling enggak orang-orang partai politik itu sendiri memilih yang menjadi penjaga pelabuhan itu kan. Kalau penjaga pelabuhan itu ada Armandru dengan Ci Ujang itu, dia pasti bernegosiasi lah dengan penjaga pelabuhan itu. Termasuk juga penjaga pelabuhan di Mawardi Yahya dengan Anita Nuringhati gitu kan. Saya kira pastilah ada komunikasi politik dalam tanda petik. Itu sampai saat ini kan info yang kita terima sama-sama, Pak Heri mundur berarti akan terjadi head to head. Ya. Dua pasangan calon. Ini akan lebih menguntungkan salah satu calon atau malah kompetisinya bakal lebih rumit, lebih sulit. Kita lihat aja hasil survei gitu loh. Jadi hasil survei itu kan memetakan popularitas dengan elektabilitas kan. Benar. Itu yang paling Nah, kalau kita lihat merujuk pada hasil survei, itu yang paling tinggi kan Emandru. Dia berpasangan dengan siapapun saya lihat itu masih tinggi. Nah, dengan Ci Ujang begitu juga tinggi. Elektabilitasnya 60 ke atas ya, 67 itu kan. Nah, yang lain itu kan di bawah, ada yang 18, ada yang 20 gitu kan. Artinya meskipun Heri Melindu dengan Bapak Ali ini tidak jadi dalam ikut kompetisi artinya ada dua pasang kan gitu kan, head to head meskipun kita nggak tahu dalam waktu ke depan, kita juga nggak tahu apakah akan muncul nanti siapa Bapak Ali dengan pasangan lain kan, kita belum tahu kan, namanya politik kan, dinamika politik. Tapi dari hasil survei kalau umpamanya tidak ada lagi yang mencalonkan, cuman head to head antara Mawardi Yahya sama Anita Nuring sebagai penantang, Hermandru dengan Ci Ujang kan. Kalau kita merujuk aja hasil survei. Bagaimanapun juga survei itu ya saya anggap sebagai orang akademisi, saya anggap dia
objektif masih kan, karena ada metodologinya. Ada metodologi. Meskipun kadang-kadang metodologi juga bisa dikotak-atik gitu untuk kepentingan tertentu gitu. Tapi secara objektif itu bisa menjadi apa nama tuh alat kita, hasil survei itu untuk mengukur atau untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sosok calon gubernur itu di mata publik. Kan gitu, di opini publik ya kan, survei itu kan opininya kan. Nah kalau dari situ kan kita lihat apa nama tuh besar apa nama tuh Herman Drew itu ya. Ini agak sulit, apalagi dia sebagai apa incumbent. Dengan 67 itu agak sulit, kecuali ada faktor-faktor lain ya yang membuat dia kalah ya. Faktor lain tuh ya di luar apa nama tuh proses apa? Kontestasi pilkada ya. Tapi di dalam proses pilkada juga bisa juga mengalahkannya. Misalnya kalau dalam bahasa Palembang menskewin. Ya. Artinya penyelenggara berpihak pada calon tertentu dengan mengubah angka-angka. Bisa terjadi begitu kan? Apalagi kemarin itu di Pilpres bermasalah kan? Sangat. Nah, kita berharap penyelenggara betul-betul posisinya objektif. Dia apa mandiri ya, dia harus tidak apa nama tuh dikendalikan oleh kompetitor atau kandidat yang bertarung ya. Nah, kalau proses itu berjalan secara fair, objektif dan apa tidak ada gangguan apa nama tuh transaksi dalam tanda petik ya, oleh penyelenggara baik itu KPUD maupun apa nama tuh Bawaslu ya, saya kira amat sulit menggulingkan adik apa Herman Drew sama Ci Ujang. Melihat hasil survei ya. Melihat hasil survei. Saya juga ingin bertanya begini Bang. Tadi menyinggung penyelenggara. Berarti masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan atau apa nih? Penyelenggara perlu di warning dari sekarang atau gimana nih? Ada dua faktor. Di dalam diri penyelenggara sendiri, dia kan mendapat mandat ya untuk menyelenggarakan pemilu. Mandat dia itu bagaimana menyelenggarakan proses demokrasi di tingkat lokal yang sehat. Agar demokrasi di tingkat lokal ini berjalan sehat, dia tidak boleh cawi-cawi, minjem bahasanya si Jokowi itu. Nah, dengan demikian itu proses demokrasi bisa berlangsung dengan baik itu. Artinya kandidat yang berkompetisi itu juga menghormati aturan atau regulasi yang ada terkait dengan apa pemilihan kepala daerah atau pilgub dalam hal ini. Nah, penyelenggara juga harus taat dengan apa nama itu undang-undang yang mengatur mereka. Benar. Dan kami berharaplah sahabat Ngopi itu satu ya. Kedua, masyarakat harus mengawasi. Mengawasi apa? KPU sama apa nama itu Bawaslu. Karena ini manusia juga gitu kan. Yang apa nama itu bisa tergoda ketika diiming-imingi apa nama itu materi itu. Apalagi materi itu bau-bau apa ya dolar gitu kan dikit tapi besar kan dolar gitu kan, dikit tapi besar nilainya. Nah, yang ini yang harus apa nama itu diawasi oleh teman-teman apa masyarakat lah dalam hal ini. Kita berharap ada apa nama itu kalau dulu ya saya pernah di KIP ya. Saya berharap independen pemilu. Saya harap ada juga organisasi-organisasi seperti itu dari masyarakat yang peduli terhadap apa pengembangan apa demokrasi. Dia harus mantau kedua ini, karena tidak yakin kita apa nama itu pemilu bisa berlangsung baik kalau penyelenggara itu bermain gitu. Ibaratnya kalau dalam sepak bola, kalau wasit itu ikut bermain itu pasti kacau kan, apa fair play di sepak bola kan gitu kan. Benar. Kita berharap wasitnya dalam hal ini apa nama tuh Bapilu ya, atau pengawas pemilu gitu. Kemudian penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD, penyelenggara sepak bolanya kalau atau eventnya itu
Dia harus betul-betul netral. Siap. Kira-kira gitu. Dan pastinya kami masih yakin lah, sebagai masyarakat Sumsel, penyelenggara pemilu pasti menginginkan hasil pemilu yang jujur, adil, dan untuk kepentingan masyarakat. Itu harapan kita. Harapan kita. Dan kita harus jaga sama-sama, Bang. Ya, harapan itu harus ada, ya toh. Dia akan apa nama tuh bersemai. Jika itu ada tindakan, tindakan itu ya melakukan pengawasan itu. Oke. Kira-kira Nah, gitu. sekarang saya kembali lagi ke Pak Heri Amalindo. Kalau menurut pengamat politik ini, apakah Pak Heri Amalindo ketika mundur tidak akan lagi ikut di dalam pertarungan di Pilgub Sumsel ini, atau masih akan berusaha untuk mendekati pasangan calon? Kalau prediksi Abang ini, karena kekuatannya besar ya, 10 kabupaten kota udah terbentuk nih untuk Pak Heri relawan. Ya, itu di satu sisi itu yang 10 kabupaten tadi itu kan timnya. Tim. Ya, toh. Tapi bisa juga kita lihat dia sebagai ketua partai. Ya kan? Ada pengaruhnya masih. Jadi walaupun dia mundur, mungkin dia melabuhkan tadi, ini kan kapal yang berlayar ya toh. Dia akan berlabuh ke mana, dermaga mana kan? Pasti gitu kan? Nah, itu juga amat bergantung instruksi pusat. Kan gitu kan? Anda harus berlabuh kemana? Kan gitu. Oh, kan? ngerti. Kalau umpamanya dari pusat itu Anda harus berlabuh di Hermanderu dengan Ciujang, dia harus taat. Jadi dia karena masih ada kekuasaan, mungkin dia punya upaya-upaya juga untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih situ. Tapi kalau umpamanya instruksi itu ke Mawardiah dengan Anita Nuryanti, dia harus tegak lurus kan dengan instruksi pusat. Jadi dia sebagai ketua partai, dia tetap akan melabuhkan kapalnya ke dua kandidat ini kan. Kan gitu. Tapi kalau kita lihat timnya yang sudah terbentuk yang tadi disebut 10 tadi, itu juga akan melakukan pilihan-pilihannya. Apakah dia akan ke Hermanderu sama Ciujang atau ke Mawardiah dengan Ibu Anita, kan begitu. Apakah menunggu instruksi dari Pak Heri itu untuk yang tim-tim yang dibentuk? Bisa, mungkin ada kelompok-kelompok yang terbentuk ini dalam tanda petik taat dengan perintahnya si Heri, tapi bisa juga cair ya. Mereka menentukan sendiri gitu kan. Karena ini kan dibentuk oleh kepentingan pada saat itu Heri sama Puan mau maju kan. Benar. Ketika ini lepas, saya kira dia bisa juga taat dengan perintahnya Heri Amalindo itu, tapi bisa juga tidak gitu. Aduh, ini sahabat Ngopi Sumsel, saya sebenarnya pengen berlama-lama dengan beliau, tapi untuk ini saya cukupkan di 20 menit saja, karena izin Bang, kami akan membuat sebuah rubrik bersama Bang Tareh setiap minggu. Jadi kami ingin mengajak para pengunjung untuk Ngopi Sumsel, silakan untuk mengomentari nanti YouTube yang kami siarkan dengan Bang Tareh, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau didiskusikan, kami undang Bang Tareh, kita akan obrolkan kembali, termasuk Pilwako dan pilkada-pilkada di Sumatera Selatan. Karena dengan kompetensi yang beliau miliki, sangat asik kalau kita melakukan pendidikan politik melalui media-media yang seperti ini. Izin Bang, nanti kalau ada waktu, kapan bisa komunikasi untuk siap. Insya Allah. Malahan kalau pengen nanti kita bentuknya seperti kayak kuliah maya. Siap. Jadi kita secara langsung dengan beberapa mahasiswa melalui channel YouTube dan Abang menjadi narasumbernya. Siap. Oke, baik sahabat Ngopi Sumsel, saya tutup dulu untuk obrolan santai saya dengan Bang Tareh, santai tapi berisi. Dan ingat, Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumsel, menebarkan kebaikan, menebarkan informasi untuk kemajuan masyarakat Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.